Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita minggu ini tertulis di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-19 sampai dengan 21. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada minggu ini kita disuguhkan oleh peristiwa perjalanan dari bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Pergumulan yang begitu cukup berat dari berbagai persoalan kehidupan, tekanan yang begitu berat sehingga umat Allah selalu berseru dan bermohon kepada Tuhan agar Dia boleh dibebaskan. Tetapi dalam perjalanan keluar dari Mesir, tantangan sampai 10 tulah Tuhan nyatakan dan Tuhan berikan serta perlihatkan kepada bangsa Mesir, tetapi bangsa Mesir yang dipimpin oleh Firaun tetap mengeraskan hatinya. Dan pada akhirnya bangsa Israel diberi untuk berjalan dan keluar dari Mesir. Tetapi ketika bangsa Israel dalam perjalanan, maka Firaun dan tentaranya kembali mengingat betapa luar biasanya bangsa Israel, lalu mereka mengejar. Sehingga mereka harus juga bergumul. Di tengah perjalanan untuk menyeberang laut, bangsa Israel melihat tentara Mesir begitu luar biasa dengan segala alat perang dan kudanya. Mereka semua ketakutan dan berkata kepada Musa, "Apakah masih kurang kuburan di Mesir untuk kami, sehingga engkau membawa kami ke tanah perjanjian dan harus mati di padang gurun ini? Lebih baiklah kami mati di sana menjadi budak, karena harapan tidak ada lagi. Di depan sudah lautan lepas, di belakang tentara Mesir telah mengejar, tidak ada jalan keluar." Dan Musa berkata, "Jangan takut, karena Tuhan yang kita percaya itu mampu untuk memberikan yang terbaik." Lalu Musa berdoa kepada Tuhan dan berkata, "Tuhan, tolonglah, berikanlah jalan keluar bagi kami." Lalu Tuhan memerintahkan Musa, "Angkatlah tongkatmu dan katakanlah kepada laut." Dan laut itu pun terbelah. Dan bangsa Israel yang tadinya tidak punya harapan, bangsa Israel yang tadinya tidak punya jalan, oleh karena kuasa Tuhan,
memberikan jalan kepada bangsa Israel di tengah laut yang begitu luar biasa menjadi kering, dan mereka berjalan di tengah lautan yang begitu ditemboi oleh air di kanan dan di kirinya, dan mereka berjalan begitu cepat karena tentara Mesir telah mengejar mereka. Di tengah perjalanan laut lepas itu, kuda tentara Firaun juga menyeberang dan terus mengejar, sehingga mereka merasa ketakutan dan mereka tidak lagi punya pengharapan. Tetapi ketika mereka sudah sampai di seberang, Allah memerintahkan kepada Musa agar mengangkat tongkatnya, lalu berkata agar air itu menyatu. Maka tentara dan kuda semuanya dihabiskan oleh karena air laut itu menyatu. Mereka tidak ada yang selamat satupun. Semuanya telah habis ditelan oleh laut yang begitu luas. Sehingga bangsa Israel memuji dan memuliakan Tuhan. Seorang nabiah, yaitu Miriam, memukul rebana dan menyanyikan, Allahku luar biasa. Dia mengatur segala masa, dan dia mengajak semua perempuan untuk menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, karena Tuhan itu maha besar, luhur, dan maha kuasa mengatur segala perkara. Sehingga bangsa Israel semuanya takut dan percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan adalah Allah yang mempunyai kuasa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika kita melihat, ketika kita mendengar, ketika kita menyimak perjalanan bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan selama 40 tahun, waktu yang cukup lama. Tetapi bangsa Israel dalam perjalanan kehidupan menuju tanah Kanaan itu banyak persoalan yang harus dihadapi. Banyak tantangan yang telah mereka hadapi. Bahkan sungut-sungut demi sungut-sungut terjadi ketika mereka mengalami persoalan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita boleh melihat perjalanan 40 tahun itu adalah perjalanan setiap kehidupan manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin masa 40 tahun adalah masa karya atau masa bekerja orang-orang yang percaya saat ini. Umur 20 tahun kita mulai bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Kita sudah bekerja, melakukan aktivitas dan mengejar segala cita-cita. Dan pada umur 60 tahun atau 40 tahun kita melakukan aktivitas, kita akan memberikan waktu untuk masa pensiun atau lansia. Dalam 40 tahun perjuangan kita, kadangkala kita menemui kendala, menemui tantangan, menemui pergumulan. Mungkin juga di tengah-tengah keluarga, mengatasi anak-anak kita, mengatasi segala pergumulan dan kebutuhan kita. Bahkan setiap usaha atau pekerjaan-pekerjaan kita yang silih berganti, bergelombang untuk kita hadapi. Sehingga kadangkala hampir tidak ada waktu lagi untuk merenungkan segala perkara yang terjadi. Kecuali kadangkala kita bersungut-sungut ketika kita mengalami kendala. Tetapi kita tidak bisa bersukacita ketika kita boleh merasakan kasih setia Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada hari ini kita diingatkan kembali untuk mengungkapkan nyanyian baru bagi Tuhan atas segala pertolongan.
Saudara dan saya pasti pernah menerima pertolongan yang begitu luar biasa. Kita bisa mengatasi segala perkara, kita bisa melalui perjalanan yang mungkin terjal, dan mungkin juga kita telah menyelesaikan pergumulan yang pernah kita hadapi. Tanpa kita sadari, Tuhan telah menghantarkan kita dan menyelesaikan setiap perkara sehingga kita boleh menjalani segala pekerjaan dan pergumulan kita. Rumah tangga kita, anak-anak telah begitu luar biasa Tuhan berkati. Sehingga apakah yang harus kita lakukan? Kalau Miriam mengajak para perempuan-perempuan untuk menyanyikan kebesaran Tuhan, saudara dan saya juga diingatkan agar kita juga memuji, memuliakan nama Tuhan atas segala kebesaran dan pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Saya yakin dan percaya Tuhan selalu memperhatikan, Tuhan selalu memberkati, walaupun kita kadangkala menghadapi masalah dan pergumulan. Seperti bangsa Israel ketika Allah menuntun mulai dari tanah Mesir sampai ke tanah Kanaan. Pergumulan demi pergumulan terjadi, tetapi bangsa yang percaya, bangsa yang dipilih itu akan tetap berjalan dan akan bisa mengatasi setiap pergumulan dan persoalan. Sehingga mereka ditempatkan di tanah yang begitu penuh dengan madu dan susu. Saudara dan saya juga, Tuhan telah memberikan prioritas buat kita agar kita menikmati sukacita dan damai sejahtera. Dan kita mau memuji, memuliakan dengan ungkapan nyanyian syukur atas segala perkara yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Biarlah minggu ini boleh mengingatkan kita agar kita tetap percaya, agar kita tetap memuji, memuliakan namanya di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Karena Tuhan akan menyertai, Tuhan akan menguatkan, dan Tuhan akan menyelesaikan setiap pergumulan dan persoalan kita. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami boleh mengucap syukur pada hari ini. Oleh karena kesetiaan Tuhan yang selalu memimpin dan memimpin kami, sehingga kami boleh menyelesaikan setiap pergumulan yang terjadi. Beban yang berat kami pikul, tetapi Tuhan mampukan kami. Persoalan yang pelik kami hadapi, tetapi Engkau telah menolong kami. Oleh karena itu Tuhan, pada hari ini kami bersyukur dengan suara pujian agar kami tetap memuji, memuliakan nama Tuhan. Karena kami percaya bahwa segala sesuatu Engkau yang merencanakan, Engkau yang mengatur, dan Engkau yang menciptakan. Oleh karena itu ajar kami untuk selalu bersandar dan berharap hanya kepada-Mu. Berkati anak-anak kami, berkati gereja kami, berkati pemimpin-pemimpin gereja kami, berkati juga pemimpin-pemimpin negara kami, agar kami semua boleh bersukacita oleh karena kasih Tuhan dan kekuatan dan serta kuasa. Oleh karena itu Tuhan, ampuni setiap pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.